Menyebut sajian khas Jawa Timur yang membuat kangen, lontong Kupang tentu ada di deretan atas. Tersohor di kawasan Surabaya, Sidoarjo sampai Pasuruan, lontong kerang kecil atau remis ini selalu diburu oleh penikmat kuliner yang rindu akan rasa nostalgia. Tetapi untuk hadir di meja makan, perjalanan Kupang bukanlah kisah yang singkat. Dari laut ke meja makan, lontong Kupang lahir oleh tangan terampil nelayan sampai keahlian juru masaknya. Seperti apa? Salah satu kampung produsen Kupang terbesar di Pasuruan adalah Desa Tambak Rejo. Berada di Kecamatan Keraton, setiap pagi nelayan desa sudah bersiap menuju Laut Lepas, tepatnya di kawasan Selat Madura. Menyusuri sungai yang dilewati oleh jembatan kereta api, para nelayan membutuhkan waktu 1 jam sebelum akhirnya sampai di muara. Memang, waktu yang paling tepat mencari Kupang adalah pagi ketika kondisi air sedang surut. Karena kalau airnya lagi pasang, tinggi nggak bisa nyari, nggak bisa nyegur karena kita nyarinya di waktu posisi air yang dangkal. Kalau airnya pas lagi tinggi, pasti kita lagi nyelam kalau nyari. Kupang merupakan hewan laut sejenis kerang kecil yang mudah ditemukan di pinggir pantai atau lumpur berair asin. Tak semua jenis kupang cocok untuk diolah menjadi lontong kupang. Kupang putih lebih dipilih daripada kupang merah karena dagingnya tak mudah hancur. Hewan bertubuh lunak ini punya kandungan yang baik bagi tubuh. Salah satunya membantu metabolisme kolesterol. Dari 25 desa yang tercatat di Kecamatan Keraton, hanya desa asal Hakim saja yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pencari kupang. Profesi ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari ayah ke anak hingga ke cucu. Mungkin dari dulu-dulunya mungkin karena saya orang baru di sini, baru 25 tahunan lah. Mungkin dulu-dulunya juga, soalnya orang tua saya dulu juga pernah cari kupang gitu. Jika surut, jarak pantai ke laut yang bisa dilalui nelayan mencapai 1-2 km. Ketinggian air hanya sekitar 80 cm sampai 1 meter atau sepinggang orang dewasa. Sampai saat ini, nelayan desa Tambak Rejo masih mencari kupang dengan cara tradisional. Dengan mencelupkan bambu, Hakim bisa merasakan apakah ada benda kecil seperti cangkang kupang. Ujung bambu akan terasa agak berat karena menyentuh kumpulan cangkang kupang yang menempel di laut dangkal. Diginiin, terasa gitu. Soalnya kupang itu di tanah kayak misalkan ada beras numpah di tanah gitu. Oh, rasanya kayak gitu ya? Iya, pasti terasa. Setelah memastikan titik pencarian, Hakim mempersiapkan diri untuk menceburkan diri ke laut. Jaring diserok ke dasar laut dan ribuan kupang tersaring di dalamnya. Jaring digoyangkan untuk membersihkan lumpur, lalu kupang dimasukkan ke dalam kantung jaring di pinggang nelayan. Dengan panjang mencapai 6 meter, jaring di pinggang ini memudahkan nelayan untuk tetap bebas bergerak mencari kupang, sekaligus bisa menampung kupang dalam jumlah banyak tanpa harus bolak-balik ke perahu. Kantung jaring yang terendam di air laut ini juga membuat kupang tidak cepat mati karena mengering. Ya, kami udah terbiasa dengan kedalaman lumpur, jalan di lumpur. Walaupun bawa beban yang sangat berat pun kami bisa jalan, Mas. Meskipun ketersediaan kupang melimpah, para nelayan tak bisa mengambil kupang sebanyak yang mereka mau. Mereka harus menyesuaikan dengan kapasitas perahu. Pindahnya kalau di daerah sini udah habis. Misalkan 5 tahun habis. Di daerah sana ada informasi, ada kita berangkat ke sana. Bareng-bareng berapa perahu, ada 6 perahu, 4 perahu gitu. Kupang yang ditangkap pada hari itu harus segera diolah hari yang sama untuk mempertahankan kesegaran. Satu kali melaut, nelayan bisa mengambil hingga 40 kg kupang per harinya. Ya, gimana taunya? ya. Kalau kupang yang bagus, kupangnya yang besar,
Kita dikupas kulitnya itu seperti ini, ambilkan Mawi. Dilihat bagus nggak bagusnya. Nah, setunggal mawon. Nah, ini kupang, dikupas seperti ini. Nah, dilihat. Oh, ini hasilnya kurang bagus. Oh, ini hasilnya bagus. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau bagus, sisinya ini putih, nggak hitam, gitu. Kupang yang sudah selesai dipanen kemudian dipindahkan ke dalam karung sebelum nelayan kembali ke desa. Setelah itu, para emak-emak kuat kampung nelayan Tambak Rejo yang punya andil. Mereka turun ke sungai untuk membantu para nelayan membersihkan lumpur yang masih tersisa atau bahkan menempel di badan cangkang. Kupang harus benar-benar bersih agar tak menimbulkan rasa amis ataupun pahit yang bahkan bisa mengganggu pencernaan. Selanjutnya, kupang dipisahkan dari cangkangnya. Caranya pun terbilang unik. Pekerjaan dilanjutkan oleh ibu-ibu, yaitu merebus dan memisahkan kupang dari cangkangnya. Dengan kayu yang ujungnya dipasang besi menyerupai per, mereka akan mengaduk tong dengan kencang saat kupang direbus. Daging kupang pun otomatis akan terlepas dengan sendirinya dengan cangkang dan mengambang di permukaan air. Iya. Ujungnya tuh kayak udaan roti. ya. Nah itu kenapa ujungnya harus kayak gitu bentuknya melintir tuh? Biar Bisa jalan. merata. Mudanya itu baru merata. Yang unik, mereka menggunakan air rebusan kupang berulang demi mempertahankan cita rasa. Sisa air rebusan inilah nantinya yang akan diolah menjadi petis. Oh, itu kalau nggak diganti itu buat sari kupang itu biar cepet merah, cepet jadi. Untuk merebus satu karung kupang atau sekitar 50 kg, setidaknya dibutuhkan waktu 1 jam. Pemakaian tong kecil ditujukan agar kupang bisa teraduk sempurna dan dagingnya pun bisa dilepas dengan mudah. Ya, tergantung udaannya tuh, Bu. Kalau 4 kali, wis habis lah, nggak ada. Itu nggak ada lagi yang Sisa. Iya, nggak ada yang terapung. Pembagian peran antara bapak-bapak sebagai nelayan dan ibu-ibu sebagai pengolah kupang sebenarnya tumbuh secara alami dari pola hidup masyarakat pesisir. Mencari kupang di laut memerlukan tenaga besar dan ketahanan fisik yang tinggi. Sedangkan pekerjaan merebus, memilah kupang, lebih banyak membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang identik dengan peran ibu-ibu. Pola yang kemudian menjadi pembagian peran alami di desa Tambak Rejo. Meski tidak dapat ditelusuri secara pasti awal mula lontong kupang, sajian ini diyakini berasal dari Sidoarjo yang kemudian menyebar ke wilayah Jawa Timur lainnya. Tetapi rata-rata setiap daerah punya warung lontong kupang legendaris, tak terkecuali Pasuruan. Salah satunya ada di Jalan Raya Kali Tengah, Pandan. Kalau yang bagus yang bersih, kalau yang bersih kumbarnya yang rigid, supaya enak makannya. Kuah sendiri menjadi komponen utama yang menentukan karakter rasa pada hidangan lontong kupang. Memiliki ciri bening kecoklatan dan tidak memakai santan, kuah lontong kupang berbahan dasar air rebusan yang mengandung sari protein dan mineral laut. Karena mengandung penyedap alami itulah rasa kuah lontong kupang sangat gurih. Cukup ditambahkan bawang putih, bawang merah, gula, dan garam sedikit. Rasa petis yang juga dihasilkan dari air rebusan kupang menjadi pelengkap kelezatan paripurna rasa pesisir yang sangat khas. Nah, ada kalau godoknya kurang bersih ya amis. Kalau di masa besok sekarang godok. Masih mungkin nanti kalau sudah umep diumbah, dicuci. Kuah harus tetap disajikan panas untuk mengurangi aroma kuat dari lontong kupang. Karena itulah biasanya lontong kupang dimakan di warung dan jarang dibungkus. Jika sudah dingin, kuah akan cepat berubah rasa. Sebagai pelengkap, gorengan dari kacang tolo dan singkong parut yang biasa disebut lento menjadi penyimbang rasa gurih yang kuat.
Untuk hidangan terakhir, banyak warung lontong Kupang menyajikan air kelapa muda yang diyakini menjadi penawar sisa aroma dan rasa Kupang. Dengan siklus yang berputar nyaris sama setiap hari, lontong Kupang memang sering dijual sore sampai malam yang menyesuaikan waktu tangkapnya.